KD-nya makhluk hidup dan proses kehidupan, mengenal bagian-bagian tubuh dan kegunaannya. Itu kan berarti yang diambil ya, mengenal bagian-bagian tubuh dan kegunaannya. Terus dia menyusun indikator menyebutkan nama bagian-bagian tubuh. Terus di bawahnya menyebutkan kegunaan bagian-bagian tubuh. Nah, menurut yang buat silabus ini, menurut orang yang buat silabus ini, kalau anak-anak satu lagi kata kunci yang dikaji adalah kegunaannya. Kegunaannya itu memunculkan indikator menyebutkan kegunaan bagian anggota tubuh. Nah, kegiatan pembelajarannya menyebutkan nama bagian-bagian tubuh. Yang buat silabus ini ternyata kegiatannya menggambarkan tubuhnya, lalu menyebutkan nama bagian-bagian tubuh dan kegunaannya. Jadi proses yang terjadi mungkin ketika seorang guru mengajar untuk mencapai indikator ini, ada proses penggambaran visual terhadap tubuh yang kemudian anak-anak menyebutkan gambar-gambar yang mungkin saja itu ditunjuk oleh guru di depan kelas. Terus gurunya meminta anak untuk menyebutkan nama serta kegunaannya. Kira-kira kegiatan pembelajarannya yang dimunculkan seperti itu. Nah, contoh yang lain mungkin yang saya ambil ya seni budaya. Kalau seni budayanya susah. Nah, di sini ada mengidentifikasi unsur rupa pada benda di alam sekitar. Mengidentifikasi unsur rupa pada benda di alam sekitar. Menurut yang buat silabus ini, dia hanya membutuhkan dua indikator. Yang pertama menyebutkan, yang kedua mengelompokkan. Mungkin menurut persepsi yang buat silabus, kalau sudah mampu menyebutkan unsur rupa di lingkungan sekolah serta mengelompokkan berbagai jenis, dan di sini yang diambil adalah bentuk jari, bidang, warna dan bentuk pada benda 2 dan 3 dimensi di alam sekitar. Itu menurut persepsinya sudah mampu. Kalau dua-dua itu mampu dilakukan oleh seorang anak, maka anak itu akan mampu mengidentifikasi unsur rupa pada benda di alam sekitar. Sedangkan di kegiatan pembelajaran, kapan seorang anak bisa menyebutkan? Mungkin setelah melalui sebuah pengamatan, dibentuk proses pengamatan. Terus disuruh sebutkan benda yang dilihat. Mungkin prosesnya kalau kita jadi dulu, ayo nak coba perhatikan keadaan di kelas kita, apa-apa yang ada. Sebentar lagi ibu akan tanya apa-apa yang sempat kalian lihat di dalam kelas. Kira-kira kan prosesnya seperti itu. Nah, ketika sudah diamati dalam proses belajar, kemudian gurunya baru melakukan pertanyaan. Akhirnya pertanyaan itu dijawab, dan itulah maksud daripada menyebutkan unsur rupa di lingkungan sekolah. Itu prosesnya. Itu kan proses. Jadi bapak dan ibunya jangan sampai terlalu bingung membuat silabus. Terus yang kedua, mengelompokkan berbagai jenis. Ini mengamati lingkungan kota itu dimensi 3, kota kabel, bentuk lingkaran, bentuk segitiga dan seterusnya. Jangan sampai terikat dengan contoh orang. Ini kan contoh orang ketika mengajar di sana mungkin pakai titik, mungkin kita nggak sesuai dengan titik, mau cari yang lain, kan? Jangan sampai terikat dengan contoh yang diangkat oleh orang. Saya kira itu Bu, antar awal artinya ya ini bagian daripada apresiasi. Artinya selalu belajar kan kemarin ya apresiasi pulang. Namanya juga belajar bukan hanya orang tua, anak-anak juga perlu dia persepsi. Itu kembali itu ya, jangankan anak-anak, jangankan orang tua, anak-anak saja dia persepsikan. Biasanya kan tingkat daya pikir anak-anak lebih kuat Bu. Orang tua itu kan sudah lemah, tapi tidak apa-apa kita persepsikan juga. Kira demikian.
Nah, yang di PS lagi Bu, mengidentifikasi identitas diri, keluarga, dan kerabat yang kemarin itu. Menyebutkan nama lengkap dan nama panggilan. Itu indikatornya. Indikator kita kemarin kan beda, bukan seperti itu kan? Ya nggak soal. Tak apa-apa, jangan sampai Ibu mengatakan indikator yang disusun inilah yang paling benar. Tidak. Dari awal saya sudah katakan masing-masing guru itu memiliki nilai seni yang akan berlainan satu sama lain. Yang penting tujuan yang diharapkan dia mampu mengidentifikasi nama, keluarga, dan kerabatnya. Masalah proses apa yang akan dia jadi itu tergantung gurunya. Sehingga akan sangat memungkinkan indikator itu juga akan berbeda. Paham Bu ya? Jangan sampai oh yang kita buat kemarin salah, tidak salah. Tetap tidak salah. Karena memang tidak keluar daripada tadi yang jangan kalau mengidentifikasi identitas diri dan keluarga dan kerabat. Di sini mungkin KD-nya dibuat bukan mengarah ke situ ya.